Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrofi Ardianto. Saya dari program studi perbankan syariah kelas 6, kelas C semester 6. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas akhir semester dari mata kuliah arbitrase syariah. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul implementasi arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Oke, langsung saja. Tahun 2020-an mencontoh pertumbuhan era sekarang, banyak penawaran baru terus menjelajah, tapi terus menjadi banyak bermunculan transaksi bisnis baru yang pastinya akan memunculkan konflik ataupun perselisihan di antara pihak. Perselisihan yang timbul tentu butuh dituntaskan dengan secepat mungkin, sebelum membiarkan perselisihan bisnis secara terlambat menimbulkan inefisiensi yang membawa produktivitas yang lebih rendah, kemunduran dalam dunia bisnis, serta kenaikan bayaran penciptaan. Pada hal ini pasti hendak merugikan kepentingan konsumen serta membatasi kenaikan kesejahteraan pekerja serta kemajuan sosial. Dalam masyarakat, jika perselisihan diselesaikan dengan berbagai cara, setiap metodologi menggunakan berbagai standar yang bergantung pada kualitas, kerinduan, tujuan, dan budaya yang dimiliki oleh kedua pemain untuk pertanyaan tersebut. Teknik pokoknya adalah menentukan pertanyaan atau sebuah perkara melalui pengadilan. Pendekatan ini adalah metode untuk mencapai kesetaraan dengan pertentangan dengan kerangka kerja dan memanfaatkan paksaan untuk mengawasi perdebatan dan memberikan jawaban yang umumnya menguntungkan bagi kedua pihak untuk permasalahan tersebut. Penyelesaian sengketa diatur dengan nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 10 undang-undang tersebut menyatakan bahwa motivasi balik pertanyaan keputusan adalah alasan untuk diskusi atau penilaian perbedaan melalui metode pertukaran, intervensi, penilaian, master, dan penegasan. Arbitrase dan penggunaan berbeda dalam hak istimewanya menyelesaikan perdebatan moneter syariah adalah keputusan yang ideal untuk daerah setempat. Langsung saja menuju pembahasan yang pertama. Di sini ada peran arbitrase syariah dalam menyelesaikan perdebatan bisnis syariah. Tujuan dari debat ini yang efektif atau tepat saling menguntungkan adalah kebutuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi untuk setiap tindakan bisnis. Semakin banyak latihan keuangan dan bisnis Islami, semakin besar kemungkinan jumlah pertanyaan akan bertambah. Kemajuan keuangan dan bisnis dalam perdagangan standar syariah telah mendorong contoh dan jenis perdebatan yang semakin berbeda. Pekerjaan, organisasi, dan penyelesaian masalah keuangan syariah dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu unsur-unsur tertentu yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang ekonomi syariah. Yang pertama, Indonesia memiliki umat Islam tak terhitung jumlahnya.
Karena Indonesia mayoritas penduduk Muslim, sebagian besar mencapai 80% penduduk Indonesia adalah beragama Muslim. Kemudian pada umumnya pengadilan yang terketat mengatur peraturan umum Islam yang berbeda. Pengadilan syariah memiliki sejarah panjang dalam mengelola peraturan umum Islam sebagai pengadilan syariah. Pengadilan ini ditata selama periode kekaisaran Islam yang masih sukses di Nusantara saat itu. Pengadilan Masjid Serambi, nenek moyang dari pengadilan yang ketat saat ini memiliki kemampuan untuk mengadili setiap kasus umum, termasuk kasus muamalah. Memang bahkan hakim pengadilan tidak ketat adalah referensi untuk penguasa atau penguasa Islam dalam mengendalikan pendapat politik. Selanjutnya yaitu petugas inkuisisi. Pendirian yang dimaksud adalah yayasan, berikan keadilan atau hakim di pengadilan yang ketat dan lebih mengenal istilah-istilah yang atau digunakan dalam masalah keuangan Islam. Kemudian untuk terakhir yaitu ekonomi Islam berkembang pesat. Kehadiran keuangan syariah secara umum disambut baik oleh dunia lokal maupun Indonesia. Di Indonesia, kemajuan pusat ekonomi syariah terlihat jelas dalam bisnis keuangan. Banyak broker telah memulai bisnis berbahan syariah. Perkembangan pasar industri termasuk Indonesia, situasi yang menghadapi bank pada saat ini adalah membuat sangat sulit sehingga tidak mendapat mengikuti dan meningkatkan bisnis atau mengalami gulung tikar. Penyelesaian perkara bisnis seperti pertukaran, diskusi, syafaat, intervensi dan master judgment atau melalui sistem ADR atau bisa disebut alternative dispute resolution melalui kumpulan mediasi sebagai besar dipilih oleh pertemanan tanya jawab karena beberapa faktor termasuk kesukaraan secara bersamaan, penanganan cepat, privasi pastinya, efisiensi, kelayakan biaya, pilihan hukum, rencana kesepakatan yang dapat disesuaikan untuk tujuan tersebut. Kemudian hambatan dan tantangan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Berikut adalah kendala dan tantangan yang dihadapi oleh para hakim adalah yang pertama, kurangnya perhatian pemerintah. Yang dimana pemerintah telah memperdayakan pengadilan agama untuk menangani ekonomi syariah sesuai pasal 49 huruf I Undang-Undang 49 huruf I nomor 3 tahun 2006. Meskipun demikian, sejauh menyangkut masalah keuangan Islam, kemauan politik, otoritas publik dalam hal apapun tidak sesuai dengan kegiatan administrasi yang diharapkan dan aspek keuangan Islam. Salah satu bukti realitanya mengingat materi yang aspek keuangan syariah, materi yang sah sebagai peraturan dan pedoman yang telah berkomitmen untuk peraturan syariah dan masalah keuangan. Yang selanjutnya yaitu tantangannya otoritas pemeriksaan tidak mengetahui latihan moneter dan dasar hukum Islam. Banyak pejabat hakim tidak memahami kegiatan ekonomi makro dan mikro. Selain itu, para pejabat syariah juga tidak memahami latihan semuanya syariah mendukung organisasi daerah lain atau daerah asli. Misalkan pertemuan syariah, pelindungan syariah, toko barang bekas syariah, multifinance, sektor usaha permodalan, dan sebagainya. Hal ini dengan alasan bahwa landasan moneter syariah yang diunjuk dalam terjemahan pasal 49 I Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 masih memerlukan pemahaman lebih lanjut. Kemudian tantangannya, inkuisisi memiliki citra kualitas rendah yang sudah dihapus. Inkuisisi terhambat dalam memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan di masyarakat karena citra mereka yang rendah. Pengadilan yang memutuskan hal-hal berkaitan dengan perkawinan, perceraian,
warisan, wasiat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan secara publik, hanya dengan kekuatan yang memberikan oleh hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah dihapus. 12 juta ini meragukan kemampuan syariah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya di bidang aspek keuangan syariah. Dengan demikian, kendala yang utama tampak dalam putusan di peradilan agama adalah tidak adanya sumber dari hakim dan kekurangan bahan untuk yayasan moneter syariah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya di peradilan agama. Di tingkat yang sah, selain itu, terkait keberadaan pencari ekuitas untuk lebih spesifik apakah mereka memahami hak mereka, sehingga mereka dapat menentukan pertanyaan di aspek keuangan syariah dan dalam peran pengadilan agama. Hambatan lainnya adalah kepercayaan pada penetapan tujuan debat elektif untuk menjadi organisasi yang berpercaya oleh daerah harus memiliki akuisisi yang baik, memiliki gedung pastinya, delegasi organisasi yang hebat, sekretariat siap melayani pertemuan dannya jawab, dan mediator dapat membantu tujuan yang dapat diterima dan dipercaya mereka. Selanjutnya yaitu pembahasan yang selanjutnya adalah implementasi arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. Terutama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Islam, bebas Yarnas menggunakan Al-Quran, hadis, fatwa dan MUI. Makosid syariah yang tidak dapat dipisahkan dari butir-butir akad yang sebenarnya. Penyelesaian perdebatan mengenai syariah ini melalui bebas Yarnas bergantung pada Undang-Undang Nomor 20 Aturan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Sistem Bebas Yarnas yang sebelumnya bernama BAMI Nomor 30 Tahun 1999. Pengaturan umum tentang strategi sasaran pertanyaan mengingat Undang-Undang Nomor 4 Pilihan Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana tergambar di bawah ini. Yang pertama yaitu survei debat harus diserahkan dalam bentuk hard copy, tapi juga dapat disampaikan secara lisan bila disetujui oleh majelis dan dianggap penting oleh hakim atau dewan pertimbangan. Kemudian mediator atau pengadilan pertama-tama mencari keselarasan antara pertemuan-pertemuan interogasi. Selanjutnya, audit pertanyaan harus diselesaikan di suatu tempat sekitar 185 hari setelah perkembangan bahasa atau sekelompok penasihat arbiter. Tetapi dapat diperpanjang juga jika perlu dan dengan kesepakatan bersama lainnya. Kemudian hibah diskresi harus membuat gelar kehormatan, yaitu keadilan Tuhan bagi Tuhan yang Maha Esa. Nama pendek debat gambaran singkat pertanyaan, tempat pertemuan, nama dan alamat lengkap hakim, dan nama hakim, wasit atau pertemuan dan penyelesaian majelis arbitrase. Kemudian penilaian arbiter tentang sengketa secara keseluruhan. Dalam hal ini, dalam hal majelis arbitrase tidak setuju arbiter pilihan, tempat dan tanggal pemberian dan tanda wasit atau dewan mediator. Kemudian keputusan harus menetapkan kerangka waktu untuk membuat keputusan aplikasi. Setelah peninjauan sengketa selesai, peninjauan kembali harus ditutup kalau persidangan ditetapkan. Dan putusan arbitrase diumumkan dalam waktu 30 hari. Setelah pertinjauan selesai tentunya. Kemudian terakhir,
dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan kehormatan pertemuan dapat mengajukan permohonan kepada mediator atau komisi arbitrase untuk mengatasi kesalahan otoritatif serta permintaan perluasan atau penurunan kehormatan. Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengarahkan intervensi dan tujuan pernyataan elektif dapat memberikan payung bagi Basarnas, lembaga direksi yang menyelesaikan perdebatan keuangan syariah dalam menyebutkan eksekusi pilihan berada dalam posisi yang merepotkan karena satu sisi kasus adalah kasus metode syariah atau kasus syariah yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Kemudian lagi, sebagaimana ditujukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, eksekusi kehormatan arbitrase dilakukan atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri. Penyelesaian perdebatan keuangan syariah melalui Basarnas bergantung pada Undang-Undang Nomor 20, Peraturan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Tata Cara Basarnas MP dahulu kami Nomor 30 Tahun 1999. Oke, sudah itu saja atau itulah pemaparan dari artikel saya. Semoga bisa memberikan wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.